Pemerintah mematangkan wacana 1 hari bekerja dari rumah atau WFH dalam 1 minggu sebagai langkah efisiensi BBM, dampak dari Perang Timur Tengah yang sedang terjadi. Apakah WFH menjadi solusi dari penghematan atau jangan-jangan akan meningkatkan konsumsi masyarakat? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, Ekonom Universitas Indonesia, Telisa Valianti. Selamat sore Mbak Lisa. Ya, selamat sore Mas Bram dan pemirsa CNN. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi langsung saja, kalau bicara efektivitas, apakah kemudian menganggap tidak ke kantor itu memang akan menghemat secara BBM, atau jangan-jangan kita sebagai masyarakat itu bisa lebih leluasa lagi sebetulnya pergi kemana saja, yang artinya BBM akan cepat habis, keuangan pun akan cepat terkuras begitu? Ya, sebetulnya itu memang dengan teknologi dan pengawasan ya. Tadi juga di dalam paket berita kan sudah disampaikan, ini akan bisa menekan BBM apabila kita bisa memantau dan mengawasi agar targetnya yang kita capai itu tercapai. Jadi target yang kita susun itu tercapai. Artinya gini, apa sih yang jadi target kita? Satu, ingin menghemat BBM, tapi yang kedua dengan concern bahwa kita tidak ingin mengurangi produktivitas dari tenaga kerja atau kegiatan aktivitas ekonomi kita. Nah, Mhm. supaya dua-duanya itu bisa tercapai, tentu harus ada mitigasi-mitigasi atau upaya yang kita lakukan. Nah, upaya yang pertama tadi sudah mencari hari yang tepat. Tadi kan hari yang tepatnya Rabu. Kalau Rabu kan orang tidak long weekend. Kalau hari Jumat Oke. kan long weekend malah kemungkinan jadi berwisata kan tadi. Jadi malah dengan berwisata malah meningkatkan konsumsi BBM-nya. Nah, jadi kita tentu memilih opsi yang meminimalisir terjadinya hal tersebut. Nah, jadi artinya kita pemilihan hari pun itu sudah tepat ya. Apabila di tengah minggu kemungkinan orang untuk melakukan wisata tadi atau long weekend menjadi semakin berkurang. Hmm. Nah, kemudian yang kedua pemantauan. Tadi kan katanya absen secara online yang bisa mengenal posisi dari si ASN tersebut atau karyawan tersebut. Apakah dia jadi pindah keluar kota dan seterusnya, berapa radius rumah dari jarak rumah. Nanti akan selalu ada absen, dan absennya itu bukan cuma awal dan akhir, misalkan diminta awal, tengah, dan akhir, sehingga itu terus bisa terpantau seperti itu, agar bahwa pergerakannya itu memang terbatas seperti itu. Nah, itu jadi memang perlu dilaporkan dan diawasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar ini tidak mengganggu, tadi kuncinya di pelayanan publik ya, dan ke produktivitas. Karena masing-masing individu kan tetap harus punya KPI ya. Mungkin KPI-nya bisa dilaporkan kepada atasan masing-masing dan dipantau secara mingguan bahwa output-nya itu tetap tercapai Oke. dan tidak mengganggu kepada produktivitas dan pelayanan publik. Jadi 3 hal tadi harus betul-betul dilakukan ya, agar ini betul-betul mencapai tujuan yang diharapkan dari work from home tadi, seperti Oke, itu. baik. Artinya pengawasan itu menjadi kunci begitu ya, baik secara digital maupun pengawasan dari atasan untuk melihat di mana atau kemudian kemana mereka bekerja. Tapi yang menjadi saya ingin dalami pula adalah bagaimana dalam perspektif Anda, dalam analisa Anda, apakah kita sebagai masyarakat sosial itu memang akan berdiam diri atau sebetulnya akan bisa memilih tempat lain selain rumah yang itu juga pasti akan mengeluarkan biaya, tidak hanya soal BBM-nya tadi? Betul, itu memang sudah masuk ke dalam individual level. Mhm. Namun kan gini, individual preferensi opsi yang dipilih oleh individu, suatu keputusan rasional itu pasti didasarkan kepada berbagai pertimbangan. Jadi sebenarnya individu itu sendiri sudah menyadari, dan ini yang penting ada kesadaran bersama. Karena gini, kalau kita mengalami krisis BBM, toh kita juga yang rugi. Nah, itu yang harus jadi kesadaran. Jadi bukan hanya mekanisme top down, tapi dari sisi bottom up-nya sendiri memang ada kebutuhan dari individu itu untuk melakukan penghematan. Karena misalkan, walaupun sekarang belum naik ya, tapi kalau trennya ini terus berlanjut dan BBM langka, kan ada kemungkinan kenaikan harga. Nah, kalau harga BBM itu sendiri naik, misalkan, nanti kan kita sendiri juga nggak mau dong biaya kita juga melonjak. Jadi untuk apa kita tidak ke kantor, tapi kita ada pengeluaran tambahan yang kemudian itu merugikan kita sendiri. Mhm. Sedangkan biaya hidup, inflasi kemungkinan naik. Nah, Oke, jadi baik. masyarakat pun akan secara rasional ya melakukan, jadi ada kesadaran Nah, juga sih bahwa kita mau menghemat BBM juga oke, gitu. Mbak Lisa, menurut Anda seberapa besar masyarakat juga memiliki awareness yang sama? Artinya, jangan-jangan banyak masyarakat yang baru menyadari ketika akhir bulan bahwa pengeluarannya lebih besar dibandingkan dengan bekerja normal begitu? Ya, jadi artinya bahwa saya rasa sih masyarakat kita sudah cukup terinformasi ya dengan baik secara rata-rata, secara umum. Mungkin kalau individu-individu yang punya preferensi tertentu itu memang tidak bisa kita kontrol semua. Tetapi setidaknya kita pernah belajar juga kan dari COVID seperti itu. Jadi kita pernah, pembelajaran utama tuh waktu kita di COVID kadang-kadang lebih efisien dengan sistem online, sistem work from home ini kayak gitu. Jadi kita udah pernah belajar, nah sehingga kita merasakan benefitnya. Kemudian yang kedua, kita pun
sudah sadar bahwa ini akan terjadi kenaikan inflasi. Masyarakat kan sudah mendengar berita-beritanya juga gitu. Di seluruh negara ini bukan cuma Indonesia saja yang mengalami kan. Di berbagai negara semua udah akan hati-hati dengan adanya kenaikan inflasi karena dari berbagai lembaga juga sudah memprediksi inflasi dunia akan naik dan itu bisa mempengaruhi ke daya beli gitu. Nah, itu kan ada kesadaran yang muncul dari informasi apalagi di era media sosial. Cuma ya tadi ya media sosialnya yang betul-betul positif atau yang pro and cons-nya seperti apa tetap harus ada edukasi lah dari pemerintah sendiri bahwa ini kita bersama-sama di satu perahu yang sama, apapun pilihan yang kita lakukan itu akan mempengaruhi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Nah, jadi artinya kalau kita ingin mempertahankan kesejahteraan di era yang sekarang, ya, dengan adanya WFH itu kita manfaatkan benar-benar untuk melakukan penghematan dan tetap tidak mengganggu produktivitas kerja kita seperti itu. Jadi karena ya in the long run kemungkinan BBM itu akan naik ya dalam jangka menengah panjang cepat atau lambat kalau ini terus terjadi tidak hanya sebentar ya ini akan ada kenaikan harga dan biaya hidup seperti itu. Jadi kesadaran masyarakat sih sekarang terhadap inflasi itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia di dalam berbagai survei harga ataupun BPS dalam biaya hidup ya bahwa kesadaran masyarakat itu seharusnya semakin tinggi sih kepada awareness mereka terhadap inflasi itu semakin tinggi sih. Terbukti ya masyarakat tuh contoh ya waktu hari raya itu mereka expenditure-nya nggak jor-joran seperti dulu pola mungkin 10 tahun yang lalu. Masyarakat kita sekarang lebih hati-hati dalam berbelanja. Nah, itu sudah ada gitu loh. Dari pola itu sudah terlihat bahwa masyarakat lebih hati-hati seperti itu. Jadi harapannya juga masyarakat lebih bijak lah. Artinya menggunakan hari ini untuk kegiatan yang betul-betul produktif dan tadi bisa kita sama-sama menghemat BBM kita bersama ini gitu. Oke, baik. Kita harapkan hal tersebut bisa terjadi ketika memang kebijakannya akan benar-benar berjalan. Terima kasih waktu dan juga insight dari Anda, Mbak Telisa Valianti, Ekonom Universitas Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu. Iya, terima kasih.